Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Nurkasi Asmar, calon CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di kelas. Ini sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Adapun pada hari ini kita akan mendengarkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Oke, lanjut. Pertama, penerapan budaya positif di kelas. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keyakinan, kita garis bawahi nilai-nilai keyakinan. Kemudian lanjut, adapun nilai-nilainya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, keyakinan kelas. Ketiga, 5 posisi kontrol. Keempat, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan segitiga, restitusi. Contoh kegiatan pemantik kita pada hari ini. Contoh kasus, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, misalkan ada sesuatu barang berharga tak di tangan tak kita kepal. Kemudian contoh Pak Iwan, ada barangnya, ada emasnya di tangannya. Ini artinya warisan dari orang tuanya. Warisan dari orang tuanya. Kemudian si B, Pak Jaya, dia berusaha ingin merebut benda yang ada di tangannya. Kira-kira bagaimana Pak Iwan? Kira-kira Pak Iwan? Saya akan berusaha untuk mempertahankan benda itu karena benda itu sangat berharga. Ya. Saya. Kalau di Pak Jaya? Saya akan berusaha memperoleh barang tersebut. Bagaimana caranya? Seperti itu. Ya betul. Pak Jaya berusaha ingin memperoleh
sedangkan Pak Iwan berusaha mempertahankan atau menjaga. Kita tak cari jawabannya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak tuh? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau tetap menutup kepala tangan? Ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Pertanyaan kedua, pertama dan kedua kan sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Masing-masing diri sendiri. Si A. Berarti Pak Iwan. Lanjut. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Kemudian antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini kita bisa perhatikan kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Berarti Pak Iwan tadi melakukan itu, survival kan? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita kerja, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kita bebas mau menerima apapun. Keempat, kesenangan. Kita sebagai manusia perlu juga senang. Dan kelima, penguasaan. Harus ada power. Kemudian lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu barangkali Pak. Disiplin mungkin begitu pemahaman kita selama ini toh? Kemudian diharapkan agar muncul nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin menurut pakar pendidikan mengartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun,
bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi memaksa, tidak bisa juga memaksa, Pak. Jadi ini guru membuat orang merasa bersalah. Kadang-kala kita membuat siswa kita merasa bersalah tentang kelakuannya. Kemudian kadang-kala kita juga memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian lanjut, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengisingkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal, maka disimpulkan nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bisa disimpulkan, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kegiatan pemantik. Ibu Nur, guru wali kelas 2A di UPTD SDN 224 Impres Deko Bodong, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Astri, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Astri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nur, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu? Kedua, menurut Anda, kira-kira apa alasan Astri melakukan hal itu? Kira-kira kita membayangkan dulu. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru ada di posisinya Ibu Nur, ada siswa tak? Siswa A dan B. Siswa A bawa bekal, siswa B tidak bawa bekal. Ini siswa B sering memaksa untuk meminta bekalnya siswa A. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasannya siswa? Menurut saya, siswa si B, yang siswa B tersebut mungkin dia mencari perhatian khusus karena selama ini dia tidak diperhatikan oleh Ibu Nur. Ya. Maka dengan caranya dia berusaha mencari cara yang salah satunya meminta bekal atau mengganggu, meminta bekal si siswa si A, meminta bekal si A. Nah, dengan cara itu si A akhirnya pergi melapor ke Ibu Nur, mengatakan bahwa bekal saya sering diminta oleh si B. Nah, mungkin jadi menurut di sini pertanyaan berikutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Astri melakukan hal itu? Alasannya adalah Astri berusaha mencari perhatian, sedangkan kira-kira Ibu Nur untuk menghadapi situasi seperti itu, Ibu Nur mungkin di situ dia akan memberi suatu pencerahan tentang apa yang kira-kira supaya bisa Astri dapat lakukan. Yang jelas di sini yang intinya Ibu Nur akan memberikan penjelasan sesuatu tentang apa yang telah dilakukan oleh Astri, sedangkan si Astri berusaha mencari perhatian. Ya, kira-kira saya bertanya lagi, kira-kira langsung marahi atau tidak? Tidak. Oke. Tidak langsung marahi, langsung dipanggil. Ya. Kita jawab ini. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita bergerak. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, kita kembali lagi nih. Kira-kira dipanggil kita tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat merasa bersalah anak-anak. Kita harus tahu juga mengapa Astri melakukan perbuatan itu. Nah, salah satunya seperti yang Pak Iwan katakan. Pertama, bisa karena dia cari perhatian. Kemudian kedua, bisa juga dia bisa jadi dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya, seperti itu. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia untuk menjawab tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan maupun pengakuan dari orang lain. Ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari yang ketiga ini motivasi, Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan maupun pengakuan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira siswa kita sekarang ada di motivasi yang mana? Hah? Banyak yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kira yang dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan maupun pengakuan dari orang lain. Ada juga sih. Nah, lanjut. Motivasi untuk mencari imbalan saat ini paling banyak mendasari perilaku murid. Ini kalau saya beranggapan mengambil kesimpulan ini, karena anak-anak biasa itu mau bekerja kalau ada imbalannya. Contoh, banyak murid termotivasi untuk belajar dan berprestasi karena ingin mendapatkan nilai baik, pujian dari guru atau penghargaan di sekolah. Mereka mungkin melihat imbalan ini sebagai pengakuan atas usaha dan kerja keras mereka. Kedua, banyak murid melakukan hal-hal yang melanggar karena ingin mendapatkan pengakuan, penghargaan, kebebasan, kesenangan, atau tindakan mereka. Kasus Asri yang tadi yang Asri lakukan, tampaknya motivasi ini dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Namun, jika motivasi ini menjadi satu-satunya pendorong murid, mungkin kurang fokus pada proses pembelajaran itu sendiri dan lebih pada hasil akhir. Kedua, motivasi ini dapat mendorong murid untuk memunculkan sifat ingin memiliki, pengaruh sombong, membuat lingkungan merasa ketakutan dan ketidaknyamanan. Kemudian, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Adapun strategi yaitu menetapkan aturan kelas yang jelas dan menjelaskan alasan dibalik aturan tersebut. Aturan dibuat bersama-sama dengan murid sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan yang ada. Hasil, ketika siswa memahami dan terlibat dalam pembuatan aturan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi dan merasa bertanggung jawab. Disiplin positif terlihat ketika murid secara aktif menegakkan aturan satu sama lain. Oh, seperti ini, Bu. Pernah buat aturan di kelas? Aturan di kelas itu siapa yang buat? Guru dengan siswa. Itu namanya keyakinan, kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Setelah kita buat kesepakatan kelas, kita menyimpulkan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita biarkan anak-anak sendiri yang membuat, dan tidak boleh datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya disiplin. Keyakinan kelas kesimpulan dari kesepakatan kelas. Kita harapkan ketika siswa sendiri yang membuat aturan-aturan yang ada di kelas, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah
buat di dalam kelas. Seperti itu mungkin. Selama ini kita saja guru yang membuat aturan beberapa puluh tahun yang lalu. Kita sendiri yang membuat aturan, siswa harus dipaksa untuk mematuhi aturannya. Sekarang siswa yang membuat aturan, siswa sendiri yang melaksanakan aturan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, strategi menggunakan penguatan positif untuk menghargai perilaku baik siswa, seperti pujian, reward, atau sistem poin. Ini membantu siswa merasa termotivasi untuk terus menunjukkan perilaku positif. Hasilnya, penguatan positif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berperilaku baik. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengerjakan tugas dan bersikap saling menghormati satu sama lain. Kemudian ketiga, berusaha untuk menjadi teladan dalam perilaku yang baik, seperti disiplin, sopan santun, dan menghargai waktu. Siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Garis bawahi, siswa cenderung menilai perilaku yang mereka lihat. Ketika saya menunjukkan sifat positif dan disiplin, siswa lebih mungkin untuk meniru sikap tersebut. Mereka belajar bahwa tindakan mereka berdampak pada suasana kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lanjut, nilai-nilai kebajikan apa yang ditanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah. Pertama, menghargai diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Siswa perlu belajar untuk menghormati perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Contoh penerapan, mendorong diskusi terbuka di kelas di mana semua siswa dapat menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Mengajarkan cara berkomunikasi yang sopan dan menghargai satu sama lain. Sudah diterapkan di kelas ini Bapak Ibu. Kemudian kedua, mengajarkan siswa untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain atau empati, membantu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan mendorong perilaku baik. Contoh penerapannya, melibatkan siswa dalam kegiatan sosial seperti berkunjung ke panti asuhan, di mana mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dan memahami berbagai perspektif. Atau bisa juga ketika ada teman yang berduka, kita mengajak siswa tersebut pergi ke teman, mengunjungi rumahnya teman. Kemudian ketiga, mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemandirian membantu mereka menjadi lebih percaya diri. Contoh penerapannya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil keputusan dalam proyek atau kegiatan kelas, serta memberikan tantangan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis. Kemudian yang lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau bertanya dulu, lebih banyak kita membuat hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Itu hukuman. Lebih banyak hukuman. Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan. Konsekuensi yang logis akan membantu murid untuk belajar dari tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk
tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Hukuman bisa diberikan dalam berbagai bentuk seperti teguran, penalti, pengurangan nilai, dan sebagainya. Hukuman-hukuman tersebut akan memberikan efek jerah pada siswa. Kemudian yang kedua, konsekuensi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru dalam pendidikan. Konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Contohnya, seorang siswa sering membolos sekolah. Konsekuensi logisnya, siswa tersebut tidak siap untuk ikut ujian karena tidak memahami materi pelajaran. Konsekuensi membuat siswa memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka sendiri dan akibat yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh siswa. Restitusi fokus pada pemulihan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi tersebut. Misalnya, seorang siswa merusak properti yang ada di sekolah. Restitusinya dapat berupa perintah untuk memperbaiki atau mengganti properti tersebut, atau siswa diminta melakukan pelayanan yang memberikan manfaat bagi komunitas sekolah. Restitusi akan membantu siswa untuk memahami konsekuensi sosial dan moral dari tindakan yang mereka lakukan, sekaligus mengembangkan empati serta kesadaran sosial. Dari yang ketiga ini Bapak Ibu, yang mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Sebenarnya yang paling, menurut saya yang paling bagus adalah restitusi. Karena di situ di restitusi itu semua di situ semua sudah tercover. Dimulai dari satu tadi hukuman, hukuman dan konsekuensi. Dan situ ditambah lagi dengan restitusi. Situ sudah lengkap bahwa siswa diberi pembelajaran dan akan ada kembali timbal baliknya, yaitu berupa pembelajaran yang baik untuk siswa tersebut. Seperti itu Bapak. Jadi restitusi kita upayakan setiap kita mengambil keputusan ada dampak baiknya ke siswa. Seperti kalau kita dulu hukuman menulis satu lembar buku, apa dampak baiknya ke siswa? Kira-kira capek kita tangannya tuh. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas perlu diperhatikan. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini keyakinan kelas tidak paten Bapak Ibu, bisa berubah.
tergantung situasi yang kita hadapi di dalam kelas. Silakan jawab pertanyaan berikut dengan pilihan berikut. Kembalikan barang ke tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Hah? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya. Apa? Dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Kita kan tadi ke peraturan kelas, keyakinan kelas itu kesimpulan dari kembalikan barang ke tempatnya, berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab, setiap barang yang diambil kita kembalikan berarti dia bertanggung jawab, nilai-nilainya bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa disiplin. Bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Jawabannya ini. Kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Gunakan masker, kesehatan, keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan, keselamatan. Dilarang merokok, kesehatan, keamanan. Tidak ada. Hilang itu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Dalam kelas biasanya sudah ada peraturan kelas yang dibuat oleh murid. Namun sebaiknya guru atau wali kelas ikut andil dalam diskusi pembuatan peraturan kelas. Guru atau wali kelas meminta semua anak dalam kelas untuk memberikan pendapat berupa kata-kata atau kalimat negatif atau positif. Usahakan jangan menggunakan kalimat negatif. Dilarang datang terlambat. Apa? Usahakan kayak kata-kata positif lah. Contoh apa, Pak? Buanglah sampah pada tempatnya. Negatifnya apa? Dilarang buang sampah. Dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Peraturan yang telah dibuat oleh warga kelas dirubah agar menjadi kalimat yang lebih positif, agar peraturan yang dibuat dapat menjadi motivasi intrinsik warga kelas untuk menjalankan peraturan tersebut. Contoh peraturan biasanya, murid harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Kalimat ini menjadi negatif karena mengandung paksaan. Sebaiknya dirubah menjadi lebih positif. Murid dalam kelas ini semuanya orang yang sopan santun dan saling menghargai.
lanjut. Langkah-langkah selanjutnya menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari peraturan yang sudah ada, guru atau wali kelas membimbing anak untuk memilah peraturan tersebut menjadi atau berisi nilai-nilai kebajikan seperti peraturan. Murid dalam kelas ini semuanya orang yang sopan, santun, dan saling menghargai. Menjadi keyakinan kelas saling menghargai. Jadi diperkecil lagi. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berperilaku positif. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kegiatan diskusi ini akan menjelaskan bahwa seluruh warga kelas harus bekerja sama untuk melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Lanjut, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat agar efektif. Laksanakan peninjauan ulang ini setiap akhir semester. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantik. Ini soalnya sama tadi yang Astri mengambil makanan teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nur, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Astri melakukan hal tersebut? Ini jawabannya, Bu. Contoh kasus, beberapa kebutuhan yang mungkin terjadi dalam situasi Astra adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jika Astri merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya, seperti makanan. Bisa jadi karena lapar kasihan, diambil makanannya temannya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Astri mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kayak cari perhatian. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jika Astri merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya, ini bisa mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Artinya merasa hebat, merasa dia yang jago dalam kelas. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan. Beberapa anak ini memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Astri mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari Astri mungkin bosan dengan makanannya yang tiap hari yang dia bawa. Bisa jadi dia ingin mencoba beberapa jenis makanan yang ditemannya. Kemudian selanjutnya, kesenangan. Astri mungkin merasa senang melihat reaksi temannya terhadap tindakannya yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Dengan pemahaman ini, Ibu Nur dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Astri lapar, Ibu Nur berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup. Jika Astri mencari perhatian, Ibu Nur dapat mendekati dengan cara empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Astri. Jadi kata kuncinya, kita harus memperhatikan dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa Astri bisa melakukan seperti itu? Itu jawabannya. Selain itu, Ibu Nur juga dapat mengajarkan Astri tentang etika sosial.
berbagi dengan teman-teman, dan memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, Astri dapat mengembangkan keterampilan sosialnya sambil memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dalam kasus Astri di atas, apabila jawaban Astri ketika ditanya oleh Ibu Nur adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Astri adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dalam kasus di atas, apabila Astri dipanggil ini siswa, apabila Astri menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Astri adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Astri cari perhatian ke gurunya menyampaikan ke orang tuanya. Dengan disampaikannya kepada orang tuanya, dibuat kami bekal sama orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian lanjut, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Astri adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Astri sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Lanjut, kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Astri dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Astri sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dalam kasus di atas, bila Astri menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Astri sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ada: pertama, penghukum; kedua, pembuat rasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau;
kelima manajer. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kira-kira penghukum. Kebanyakan Otomatis penghukum. Kebanyakan penghukum nih, saya juga. Yang kedua juga berasa bersalah. Membuat rasa bersalah. ketiga ada Pemantau. Tapi ini yang sering-sering ini 1 dan 2. 1 dan 2. Nah. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kedua, kamu selalu saja salah. Ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang lebih buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru akan berkata, ayo, bantulah demi bapak ya. Kemudian kedua, ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bisa jadi seperti itu Pak Di. Kemudian selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang ketiga, selanjutnya manajer. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya murid pada kemampuan membuat konsekuensi
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kebutuhan dasar manusia contoh kasus. Dari kasus di atas, 5 posisi kontrol guru berperan sebagai, kira-kira yang mana lebih bagus, Bu? Dari 5 tadi posisi kontrol, yang mana menurut tak lebih bagus? Manajer. Kalau kita manajer, kita harus menganalisis kebutuhan diri siswa maupun orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, bisakah dipanggil siswa tak? Ada di peraturan kelas atau ada di keyakinan kelas? Apa yang kita yakini di dalam kelas? Apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar, misalkan seperti itu. Apakah kita sepakat itu keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Jika dia menjawab meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Setelah itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, jadi berjanji di siswa di sini. Dari kasus di atas, 5 posisi kontrol guru berperan sebagai manajer. Kemudian segitiga, lanjut materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu validasi. Yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian lanjut menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Diharapkan melalui segitiga restitusi, murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan segitiga restitusi, contohnya, misalkan anak membuat kesalahan, dipanggil Ki, bilang bagaimana kabar tak nak? Kita tahu kenapa Ki dipanggil. Nah, pasti dia jawab, begini Kak, apa kesalahan tak? Nah, buat memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nah, jadi menanyakan keyakinan kelas. Apa usaha untuk memperbaiki? Dinyonyok sekarang anak-anak, tidak dihukum nih. Nah, ini menstabilkan identitas. Jangan bisa baca penjelasannya di terlalu panjang. Bagian dari bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang lain yang gagal karena melakukan kesalahan. Contoh pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa,
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian lanjut ke dia validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang lebih penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai murid di kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi sekarang yang harus kita perkuat itu di segitiga restitusi. Caranya dengan menerapkan 3 tahapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Tepuk semangat. Hari ini Bapak mau periksa dulu. Siapa? Hari ini Bapak mau cek kesepakatan kelas kita minggu lalu apa? Apa kesepakatan kelas kita minggu lalu? Yang tidak memakai sepatu di bukan dihukum nak. Bukan dihukum. Cuma sebentar yang merasa tidak pakai sepatu angkat tangan. Oke. Sebentar dikit menghadap Bapak di kantor. Ya? Oke. Foto dulu. Waalaikumsalam. Masuk ke sini nak. Lagi sini. Oke. Bagaimana kabar Tana? Tahu siapa yang dilanggar? Itu kan sudah kesepakatan kelas kita memakai sepatu pada waktu sekolah. Mau tanya Ki dulu kenapa enggak pakai sepatu? Terus lagi sepatu tanah. Kenapa enggak beli bagi? Sudah beli panen jagung. Sudah beli panen jagung nggak baru mau beli nak? Jadi itu. Saya kira dapat jadi PP. Oh nggak dapat Ki. Jadi apa anunya ini? Jadi kapan pilih panen tidak gunta?
Di panti. Di depan pindah. Namanya Oke. Oke, ada sepatu di sana, nak. Ada sepatu di ruangan. Kasih dulu pakai kina. Pakai dulu itu, di pergi ke sekolah kan tidak enak di teman tak semua pakai sepatu kita tidak. Hah? Oke, jadi besok pakai itu sepatu nah pergi sekolah nah. Kepala nak anu lama tuh. Hari ini kita sudah belajar nak. Tolong dicermati apa yang kita pelajari pada hari ini nak. Kemudian setelah ini siapa yang bertugas pada hari ini? Siapa yang angkat tangan yang bertugas pada hari ini? Angkat tangan yang bertugas pada hari ini. Siapa? Siapa lagi? Oke, jadi yang bertugas membersihkan pada hari ini Farhan, Dinda, Amel sama Umar. Oke, setelah kita pulang setelah kita tutup pelajaran pada hari ini, nak, harap membersihkan kelas yang bertugas piket pada hari ini. Oke, nak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong. Pak. Waalaikumsalam. Kenapa kena? Farhan pulang, Pak. Kenapa Farhan pulang? Minta, Pak. Oh iya. Jadi tidak membersihkan ki? Enggak, Pak. Lari pulang, Pak. Lewat jendela, Pak. Ke mana? Jendela. Woi. Oke, pergi dulu panggil ki. Ya, Pak. Ya, Pak. Duduk di situ dulu. Gimana kabar? Apa pelanggaran tak? Keluar dari jendela. Dari jendela. Jadi apa yang dilanggar itu nak? Keluar dari jendela. Apa kesepakatan tak? Ada kemarin kesepakatan yang dibuat itu tentang mematuhi aturan yang ada di kelas. Nah, jadi dipatuhi aturan tadi nak? Tidak. Tidak. Itu kan sudah kesepakatan tak toh? Nah. Nah, kesepakatan kelas kita mematuhi peraturan yang ada di kelas. Contohnya kalau ada jadwal piket tak, kan piket kita tadi. Piket kita tadi. Sama-sama kita di piket. Dinda, Umar, Amir. Berempat kita di piket toh. Papa sudah tadi jelaskan bahwa bersihkan ki kelas tak. Kenapa nak lari ki? Tah? Jadi kira-kira lain kali kalau ada jadwal piket tak mau ki lagi nanti lari? Tidak. Jadi mau jadi patuhi aturan toh? Oke. Oke nak, lain kali jangan begitu lagi nah. Oke, pergi bantu teman sana membersihkan. Kalian dulu.